Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang struktur kontrol keputusan atau juga struktur kontrol kondisional. Struktur kontrol keputusan atau kondisional berguna untuk mengecek suatu kondisi dan melakukan suatu kode jika kode tersebut benar atau salah. Sehingga bila kondisi telah terpenuhi atau benar, maka pekerjaan tersebut akan dikerjakan atau coding tersebut akan dikerjakan. Bila kondisi tersebut tidak terpenuhi atau salah, maka pekerjaan yang lain yang akan dikerjakan atau juga bisa juga dengan kode yang lain yang akan dikerjakan. Contohnya seperti ini. Pernyataan pertama, bila siswa mendapatkan nilai rata-rata antara 70 sampai 100, maka dia akan dinyatakan lulus. Yang kedua, bila siswa mendapatkan nilai rata-rata antara 0 sampai 69, maka dia akan dinyatakan gagal. Itu dua pernyataan. Kemudian studi kasusnya adalah Ahmad, seorang siswa memiliki nilai ulangan 60, 70, dan 60. Sehingga nilai rata-rata ulangan Ahmad adalah 63,33. Maka berdasarkan pernyataan di atas, maka yang akan dikerjakan adalah pernyataan yang kedua. Karena nilai rata-ratanya antara 0 sampai 69, sehingga Ahmad dinyatakan gagal. Contoh yang lainnya, pernyataan pertama, bila siswa mendapatkan nilai rata-rata antara 90 sampai 100, maka dia akan mendapatkan predikat A. Pernyataan kedua, bila siswa mendapatkan nilai rata-rata antara 80 sampai 89, maka dia akan mendapatkan predikat B. Yang pernyataan ketiga, bila siswa mendapatkan nilai rata-rata antara 70 sampai 79, maka dia akan mendapatkan predikat C. Bila pernyataan keempat, bila siswa mendapatkan nilai rata-rata kurang dari 70 atau antara 0 sampai 69, maka dia akan mendapatkan predikat D. Studi kasusnya adalah Ahmad, seorang siswa, memiliki nilai ulangan 60, 70, 60. Sehingga nilai rata-rata ulangan Ahmad adalah 63,33. Berdasarkan pernyataan di atas, maka nilai rata-rata Ahmad masuk pada pernyataan keempat karena nilai rata-ratanya kurang dari 70, sehingga Ahmad mendapatkan predikat D. Berikut ini statement untuk struktur kontrol keputusan atau kondisional. Yang pertama adalah ifs, yang kedua adalah if else, yang ketiga if else, yang keempat adalah switch. Oke, di sini kita akan membuat studi kasus untuk penggunaan struktur kondisional atau keputusan, yaitu di sini namanya judulnya ada aplikasi perhitungan nilai ujian sederhana. Di sini inputan yang akan kita masukkan adalah nama, kelas, nilai mata pelajaran matematika, nilai mata pelajaran bahasa Indonesia, nilai mapel pelajaran IPA. Hasil yang akan keluar yang diharapkan oleh seorang programmer atau kita adalah pertama adalah nama, munculnya nama, kelas, kemudian nilai mapel matematika, kemudian nilai mapel bahasa Indonesia, nilai mapel IPA, kemudian jumlah dari nilai dari semua pelajaran, kemudian rata-rata dari semua pelajaran, dan keterangannya. Sedangkan prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah pertama mencari jumlah, kemudian yang kedua mencari jumlah nilai rata-rata, ini bukan nilai jumlah ya, nilai rata-rata. Yang ketiga adalah mencari keterangan. Ketentuan untuk mencari nilai jumlah adalah dihitung dengan menjumlahkan semua nilai mata mapel yang diinputkan. Di sini yang diinputkan adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, dan IPA dijumlahkan. Kemudian mencari nilai rata-rata dihitung dengan membagi nilai jumlah
dengan jumlah mapel yang ada. Jadi setelah dijumlahkan nilai mapel nilai mapel matematika, bahasa Indonesia, dan IPA dibagi dengan jumlahnya. Di sini jumlah mapelnya ada 3, jadi dibagi 3. Kemudian yang terakhir adalah mencari keterangan. Untuk keterangan diambil dari nilai rata-rata. Bila nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 70, maka keterangannya adalah lulus. Kemudian, bila nilai rata-ratanya kurang dari 70, maka keterangannya adalah gagal. Nah, yang ini adalah struktur kondisionalnya. Untuk mencari nilai jumlah dan nilai rata-rata menggunakan operator aritmatika. Oke, di sini sebelum masuk ke pembuatan program atau coding, yang harus kita ketahui adalah mana variabelnya. Nah, di sini variabel tempat untuk penyimpanan nilai itu diantaranya adalah nama, kelas, kemudian nilai mapel matematika, nilai mapel bahasa Indonesia, nilai mapel IPA, jumlah, rata-rata, dan keterangan. Sedangkan tipe datanya adalah untuk nama, kelas, dan keterangan itu menggunakan string atau kata karena lebih dari 1 karakter. Yang selanjutnya adalah untuk nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai IPA, dan jumlah menggunakan dan rata-rata menggunakan tipe data angka. Nah, tetapi di sini kita bedakan untuk nilai matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan jumlah. Tipe datanya adalah integer. Maksudnya adalah tidak mengandung bilangan desimal. Sedangkan untuk rata-rata, dikarenakan ada pembagian, maka menggunakan tipe datanya adalah real. Karena kemungkinan besar ada nilai desimal. Oke.